Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang 8 keterampilan mengajar seorang guru. Jangan skip video ini ya, tonton sampai selesai. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran mikro oleh dosen pengampu Ibu Dr. Afnita MPD. Adapun 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah kemampuan guru untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran secara sistematis, menarik, dan bermakna. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan kemampuan guru untuk memulai kegiatan pembelajaran secara efektif agar siswa siap secara mental dan fokus terhadap materi yang akan diajarkan. Pembukaan pembelajaran yang baik dapat menarik perhatian siswa, membangkitkan rasa ingin tahu, dan mempersiapkan mental mereka untuk menerima materi, serta mengaitkannya dengan pengalaman sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran memiliki tujuan yang signifikan. Yang pertama yaitu menarik perhatian dan minat siswa sehingga siswa lebih fokus pada pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, menghubungkan materi lama dan baru sehingga terjadi refleksi dalam pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga terjadi ketertiban dan keamanan dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa itu keterampilan menutup pembelajaran? Keterampilan menutup pembelajaran yaitu kemampuan guru untuk mengakhiri proses pembelajaran secara terstruktur dengan memberikan kesempatan kepada siswa merefleksikan dan menguatkan pemahaman mereka. Penutupan pelajaran yang efektif membantu siswa mengingat kembali materi, menyimpulkan konsep penting, dan mencapai pencapaian kompetensi. Nah, tujuan keterampilan menutup pembelajaran yang pertama yaitu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua, memberikan umpan balik atas pencapaian tujuan. Yang ketiga, mendorong refleksi dan keterkaitan konsep. Yang keempat, memberi arahan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, menciptakan kesan positif di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Apa itu keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru menyampaikan informasi, konsep, prinsip, atau prosedur secara jelas, logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan, yang pertama yaitu menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur, sehingga siswa lebih mudah memahami isi materi. Yang kedua, membangun pemahaman konseptual siswa. Yang ketiga, menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman terhadap penafsiran materi yang keliru. Yang kelima, mendorong berpikir kritis dan analitis oleh siswa dan guru. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Prinsip pertama yaitu kejelasan, gunakan bahasa sederhana dan istilah yang sesuai dengan usia siswa. Yang kedua, keterkaitan, hubungkan materi dengan kehidupan nyata atau pengalaman siswa. Yang ketiga, kesesuaian, sesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, keterpaduan, sampaikan materi secara logis dan berurutan. Yang kelima, interaktivitas, libatkan siswa melalui pertanyaan atau contoh konkret. Yang keenam, penguatan visual, gunakan media, gambar, atau demonstrasi untuk memperjelas. 3. Keterampilan bertanya. Apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam merancang dan mengajukan pertanyaan secara tepat dan jelas dan bermakna untuk membangkitkan minat, memperdalam pemahaman, serta mendorong siswa berpikir aktif selama proses pembelajaran. Tujuan utama keterampilan bertanya yaitu memicu rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa, menggali pengetahuan awal dan pemahaman konsep, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Keempat, memfokuskan perhatian pada inti materi pelajaran.
Yang kelima, mendorong komunikasi dua arah dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu jenis pertanyaan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, pertanyaan tertutup, berupa jawaban singkat dan pasti seperti ya atau tidak. Yang kedua, pertanyaan terbuka, berupa jawaban beragam seperti pendapat dan opini. Yang ketiga, pertanyaan tingkat tinggi, berupa analisis siswa, kreasi, dan lainnya. Selanjutnya 4. Keterampilan mengelola kelas dan disiplin. Kemampuan guru menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang tertib, aman, kondusif, serta mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Disiplin merupakan sikap dan perilaku siswa maupun guru yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan, tanggung jawab, serta komitmen terhadap norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, adapun tujuan mengelola kelas dan menegakkan disiplin ini yaitu 1. Menciptakan suasana belajar yang aman, 2. Meminimalkan gangguan dalam kelas, 3. Mendorong siswa bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, yang keempat, membangun hubungan positif antara lingkungan dan kelas, yang kelima, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari. Prinsip dasar pengelolaan kelas yang efektif yang pertama yaitu pencegahan, bukan reaksi, yaitu atur lingkungan dan rutinitas sejak awal. Yang kedua, konsistensi, terapkan aturan secara adil dan konsisten. Yang ketiga, komunikasi positif, gunakan bahasa yang membangun, bukan menghakimi. Yang keempat, keterlibatan siswa, libatkan siswa dalam menyusun aturan kelas. Yang kelima, fleksibilitas, sesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan karakter kelas. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, keterampilan menciptakan iklim belajar positif. Yang kedua, mengatur ruang dan waktu. Ketiga, memberi petunjuk yang jelas. Yang keempat, menangani gangguan dalam kelas. Kelima, membangun disiplin dalam diri siswa. Selanjutnya yang kelima, keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Apa itu keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar? Keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru mengubah atau memvariasikan gaya mengajar, metode, media, interaksi, dan kegiatan pembelajaran agar proses belajar tidak monoton dan tetap menarik bagi siswa. Apa tujuan mengadakan variasi dalam pembelajaran? Yang pertama, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar siswa yang beragam. Keempat, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang kelima, memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Jenis-jenis variasi dalam pembelajaran. Variasi pertama yaitu gaya mengajar, seperti ceramah, diskusi, tanggung jawab, demonstrasi, atau simulasi. Yang kedua, variasi media dan alat bantu, seperti papan tulis, audio, LKPD, gambar, atau video. Yang ketiga, variasi pola interaksi, seperti guru ke siswa, siswa ke siswa, atau kelompok kecil, atau kerja individu. Yang keempat, variasi suara dan bahasa tubuh, seperti intonasi, kecepatan bicara, ekspresi wajah. Yang kelima, variasi kegiatan dan penugasan, seperti kuis, proyek, role-play, eksperimen, dan refleksi tertulis. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban siswa yang diharapkan agar perilaku tersebut berulang dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, adapun tujuan utama memberi penguatan dalam pembelajaran yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang kedua, memperkuat perilaku belajar yang positif. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam kelas. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang suportif. Yang kelima, membantu siswa memahami mana respon atau tanggapan. Selanjutnya, ada jenis penguatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penguatan verbal, di mana terdapat kata-kata positif seperti kata bagus. Yang kedua, penguatan nonverbal seperti senyum, anggukan, dan tepuk tangan. Yang ketiga, penguatan simbolis seperti stiker, bintang, sertifikat, dan poin kebaikan. Yang keempat, penguatan kegiatan seperti kesempatan memimpin kelompok, memilih topik presentasi. Dan yang kelima, penguatan sosial seperti pujian di depan kelas, pengakuan atas kontribusi siswa. 7. Keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Kemampuan guru dalam merancang, memfasilitasi, dan membimbing kegiatan belajar yang dilakukan secara kelompok kecil 3-6 siswa
maupun perorangan agar setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada tujuan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan layanan pembelajaran yang lebih individual. Yang kedua, memberikan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama pada kelompok kecil. Yang ketiga, memungkinkan guru memberikan bimbingan langsung dan umpan balik spesifik. Keempat, meningkatkan partisipasi siswa yang cenderung pasif dalam kelas besar. Kelima, menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar setiap siswa. Nah, juga terdapat peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Peran guru yang pertama yaitu sebagai fasilitator, memfasilitasi kebutuhan siswa di dalam kelas. Yang kedua, sebagai pemandu terjadinya interaksi dan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, pengamat pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, sebagai motivasi atau sebagai acuan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, sebagai evaluator, yaitu guru menilai pembelajaran di dalam kelas. Terakhir, keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam memfasilitasi percakapan terstruktur di antara kelompok kecil siswa, biasanya 3-6 orang, untuk mengeksplorasi suatu topik, memecahkan masalah, atau mendalami konsep secara kolaboratif dengan guru berperan sebagai pemandu, bukan pemberi jawaban. Selanjutnya, tujuan kegiatan diskusi kelompok kecil. Kegiatan diskusi kelompok kecil memiliki tujuan yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, melatih komunikasi efektif siswa di dalam kelas. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang keempat, membangun sikap toleransi terhadap perbedaan dalam lingkungan siswa. Sekian dari penjelasan terkait 8 keterampilan mengajar seorang guru. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.